Intinya sih kalau memang ada program pemerintah untuk kayak dana bantuan gitu ya udah diratain aja, jangan pilih-pilih gitu. Kalau kayak gini kan kesannya ada yang tiap tahun dapet, ada yang nggak dapet sama sekali gitu. Sebenarnya kita sama-sama bayar, sama-sama sekolah di sini kan. Nah iya nggak? Bagi sebagian anak, sekolah adalah tempat belajar. Tapi, bagi anak berkebutuhan khusus itu adalah perjuangan. Dan di balik mereka, ada orang tua yang bertaruh segalanya demi harapan. Indonesia memiliki 245.350 anak berkebutuhan khusus. Di antaranya, lebih dari 9.500 anak berada di Provinsi Banten, yang menjadikan peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Namun, jumlah sekolah khusus yang tersedia hanya ada 121 sekolah, dan yang benar-benar dibangun pemerintah hanya ada 7 sekolah, itu pun tersebar 1 di setiap kabupaten atau kota. Artinya, ribuan anak dengan kebutuhan khusus harus menghadapi pilihan terbatas. Halo, nama saya Herlina, umur 46 tahun. Saya orang tua dari anak yang bernama Lutfi Alfiansa. Kebetulan anak saya itu berkebutuhan khusus, dia termasuk autis. Dikarenakan dari gejala STIP. Awalnya gejala STIP dari umur 1 tahun, baru kelihatan dari umur 5 tahun karena terlambatan berjalan dan berbicara seperti itu. Iya, awalnya itu tadinya kita kan udah tahu ya bahwa anak kita kan punya kebutuhan khusus. Jadi kita harus cari sekolahan yang benar-benar maksudnya untuk kebutuhan khusus gitu. Nah, kita coba di sekolahan ada yang khusus di Karawaci, Sinta di sana waktu itu tahun berapa ya? Dia umur tuh udah 9 tahun kalau nggak salah tuh masuk kelas 1 di situ SD. Sekolah SKHDW, YKDW 01 di situ ada. Di situ juga ada berbagai macam sih. Di situ ada tunanetra, untuk tunarungu, tapi emang di situ itu swasta gitu. Bukan untuk negerinya gitu. Karena kita juga nggak ada di sini ya di kabupaten, di tempat kita tuh belum ada untuk sekolahan khusus tapi negeri gitu. Ya, kendalanya sih sebenarnya itu tuh biaya ya, dari faktor biaya juga. Ya karena dia juga mungkin yayasan atau swasta juga gitu. Jadi kita faktor itu yang pentingnya biaya, faktor di biaya dan misalnya waktu juga kan, kita harus benar-benar full menjaganya kan gitu. Nggak ada kunci, tutup aja.
buka dulu. Awas deh. Nama saya Eka Mei, usia saya 40 tahun. Saya orang tua dari Zaki Pradipta Maulana, usianya 11 tahun sekarang. Zaki itu sekarang usianya 11 tahun, dia anak kedua. Dia itu speech delay dan autis, hiperaktif juga, jadi kompleks lah, semua-muanya ada di Zaki sih. Ada beberapa sekolah. Dan semuanya itu rata-rata jauh dari sini. Rata-rata tuh di daerah arah-arah Pondok Aren ke sana itu tuh banyak tuh. Kalau daerah sini yang terdekat itu di Asalam. Asalam terdekat, walaupun jauh juga dari sini. Untuk uang masuk kayak itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 8 jutaan ya. Terus untuk bulanannya SPP-nya itu 850.000 sebulan. Sampai sekarang. Nah, menurut Tante itu dengan harga segitu mahal? Enggak. Karena yang lain lebih mahal di atas itu udah paling murah sih, kalau menurut aku paling terjangkau lah. Enggak. Karena memang kondisinya abang nggak bisa untuk di sekolah umum. Jadi sama sekali aku nggak kepikiran untuk masukin dia ke sekolah umum. Di sekolah umum, anak seperti abang itu udah pasti akan dibully. Dan guru di sekolah umum itu kan berbeda dengan guru di sekolah khusus. Guru di sekolah umum pada umumnya itu nggak terbiasa untuk memiliki murid yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi nggak pernah kepikiran untuk dimasukin ke sekolah umum sih. Nama saya Marsi, umur saya 45 tahun. Anak saya namanya Nabila Vita Talita, anak pertama. Sekarang anak saya Nabila umur mau 17 tahun. Nanti di bulan Juli, tepatnya tanggal 23 Juli ya. Tuh 17 tahun. Anak saya ya berkebutuhan khusus tunagrahita, plus dia juga ada tunadaksanya. Waktu itu anak saya sekolah di umuran 6 tahun, dia TK dulu. Cuman TK-nya dia TK biasa gitu. Jadi campur sama anak normal. Jadi ya untuk pengen ke SD juga, cuman saya nunggu. Kan Nabila belum bisa jalan. Dia itu jalannya dia pakai sepeda roda 3. Itu berangkat sekolah dia pakai sepeda roda 3, sekolah TK. Kebetulan sekolahnya itu waktu itu dekat rumah.
Waktu Nabila daftar di SD, seingat saya itu cuman biaya administrasi 150.000. Tes psikolog? Tes psikolognya waktu mau masuk SD itu cuman 100.000. Sekarang ke SMP tes lagi nggak? Tes lagi udah naik ke 200. Enggak sih, ya demi anak untuk sekolah lagi ya ini aja. Bisa aja. Sama pure dari sekolah, waktu itu masih ada dana bos ya yang turun. Jadi dulu itu kegiatannya masih banyak, kayak berenang, kayak jalan-jalan gitu, gratis, pure gratis. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Kalau memadai banget belum ya, tapi sejauh ini oke lah, masih tergolong oke lah untuk, karena kan kalau untuk anak berkebutuhan khusus juga kita nggak bisa terlalu banyak ini ya, kayak permainan ntar yang ada mereka nggak belajar tapi malah main gitu, tapi ada walaupun nggak yang selengkap apa gitu, tapi ada cukup lah. Saya rasa untuk ini sih ya masih agak kurang sih kata saya ininya. Cuman kalau ini mah cukup lah. Kalau untuk kayak untuk kursi roda gitu masih ini ya. Kayaknya ada yang rusak gitu. Kursi rodanya kurang ini. Kurang memadai. Iya. Ruang kelasnya juga kayaknya sih kurang, soalnya di situ lihat sendiri ada 3 kelas ya di situ. Kelas satu ruangan. 3 kelas 1 ruangan. Karena anak aku tuh karena dia kan cuma bisa berbicara dengan pakai isyarat gitu, jadi untuk belajar kayak A, B, C gitu kan nggak inilah gitu, maksudnya ya apa namanya, nggak masuk lah untuk dia gitu. Yang penting maksudnya untuk kemandiriannya aja gitu, belajar kemandiriannya gitu di situ tuh. Sekolahnya harusnya ada untuk kemandirian anak-anak kebutuhan khususnya gitu. Jadi di sana fasilitasnya pun kurang ya walaupun Iya, udah swasta. seperti itu. Itu tentunya proses pembelajaran itu sudah bagus ya.
Guru-guru juga menggunakan rencana pembelajaran, media pembelajaran gitu ya. Tapi ada hal yang memang perlu ditingkatkan ya. Pertama, penggunaan media pembelajaran, karena pembelajaran SKH itu tidak sederhana seperti sekolah reguler kan gitu. Itu sangat-sangat penting. Contoh gini, kita mengenalkan warna ya, merah, biru, kuning misalnya. Bisa hilang karena dilempar, bisa rusak karena pukul-pukul, bisa melupas warnanya sehingga tidak menarik untuk pembelajaran. Dan tidak mungkin sekolah langsung beli, ini masalahnya. Jadi itu salah satu kendala. Lalu ada juga misalnya kita ada playground, perosotan, karena memang itu kan wajib juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Itu juga jarang bertahan lama mainan itu, karena anak nggak mau ngantri. Harusnya kan dari naik sini turun, karena ada yang dari sini nih. Akhirnya tabrakan, akhirnya anak jatuh. Nah ini masalah juga gitu. Di pendidikan khusus di SKH ini nggak imbang, belum imbang antara guru dengan siswa gitu kan. Mestinya gini, kalau menurut Dapodik ya, SD itu 5 siswa 1 guru, tapi nggak terbayangkan sama kita bagaimana dengan anak autism yang hiperaktif. Nggak mungkin 5 anak 1 guru. Gitu, bisa jadi 1 guru one by one, 1 guru 1 siswa, atau 2 siswa 1 guru. Nah ini kita sangat kekurangan di situ. Nah ini juga kendala yang luar biasa buat kami, dan belum semua guru yang ada di kami ini semua S1 pendidikan khusus. Di sekolah Abang ada guru yang sudah PLB, ada yang belum. Jadi mereka saling membackup. Itu sih yang aku masih oke di Asalam. Jadi nggak ada guru yang memang belum PLB, tapi mereka pasti akan saling, karena muridnya juga nggak banyak kan. Jadi sesama guru itu bisa saling membackup gitu loh. Jadi masih oke lah di aku. Masih bisa diterima lah. Banyak sekolah-sekolah khusus atau SKH ini kekurangan guru PLB-nya, guru pendidikan luar biasanya gitu. Jadi tapi kita mensyaratkan minimal di SKH itu ada 1 lah, minimal. Iya minimal. Kalau tidak ada kan sama sekali nanti siapa yang akan bisa mengarahkannya itu, bahwa konsepnya seperti ini, skema pembelajaran seperti ini kan. Kalau dari PLB mereka sudah belajar gitu ya, dari awal, dari 0 sampai ininya.
kurang lebih seperti itu. Kadang ada yang terima, ada yang tidak ya, seperti itu ya. Ya kita harus ya nerimanya lah gitu ya, karena keterbelakangan anak kita kan, jadi ya kita harus nerima aja gitu. Ya ada rasa kecil hati atau sedih juga pasti ada lah sebagai orang tua ya. Ada yang mengucilkan seperti itu, ada yang mengatakan ya seperti kayak orang gila lah atau apa gitu kan. Ya cuma kita harus ya menyadar diri aja lah gitu. Ada, banyak. Banyak, apalagi kalau ke mall ya. Untuk orang-orang yang belum paham dengan kondisi abang, tatapan mereka, terus mereka mencemooh, itu ada banget. Aku pernah ribut sama ibu-ibu di taman bermain gara-gara ibu-ibu itu kayak ngatain abang gitu, dan aku tuh dongkol banget. Aduh maaf ya, paling kayak gitu-gitu doang. Terus ada juga yang kayak mukul abang pakai kayu. Kalau itu tuh aku suka, kalau aku lihat dengan mata kepala aku sendiri pasti aku omelin. Paling orang yang belum pernah lihat atau baru ngelihat Nabila, dia cuman duduk aja gitu, mungkin kayak suka ngeliatin aja gitu. Tapi kalau yang udah paham sih, ya alhamdulillah, ini mereka cuek aja gitu. Di tempat main gitu ada yang pernah nyeletukin ibu kesel gak? Yang pernah ibu ingat juga dengar? Nggak ada sih, seingat saya nggak ada yang nyeletuk ngomong yang nggak enak gitu, cuman dari pandangan orang-orang aja gitu. Aduh banyak banget sebenarnya, tapi utamanya mereka bisa mandiri. Intinya bahwa setelah dia lulus dari sekolah khusus, dia tidak menjadi beban keluarga lagi, beban masyarakat, tapi dia bisa mandiri. Yaitu tadi syarat memang penerimaan. Kan tidak semua orang tua itu anaknya keluar bisa mandiri, enggak, kadang masih pengen baca tulis gitu ya, pengen begitu. Sementara kemampuan daya pikirnya akademik gak sanggup di situ. Nah ini yang ini seperti kesenjangan gitu ya antara sekolah dengan orang tua, ada yang seperti itu. Tapi juga sudah banyak orang tua yang menerima anaknya, ya, pokoknya anakku sekolah pengennya nanti mandiri, bisa pakai baju sendiri, kalau aku udah tua tidak menjadi beban aku, itu ada banyak juga gitu. Jadi harapannya emang anak itu bisa mandiri. Kalau anak bisa mandiri, keren, oke. Lalu yang kedua, anak bisa berdaya guna untuk masyarakat gitu, jadi nggak jadi beban masyarakat lagi. Lalu yang ketiga, dia bisa betul-betul mandiri bekerja, karena udah kita buktikan bahwa di Kabupaten Tangerang ya itu dan Tangsel itu beberapa perusahaan juga nerima anak ABK kok gitu, dan itu berjalan sampai sekarang gitu. Harapannya anak bisa mandiri dan bisa berkarya untuk dirinya. Harapannya ya mudah-mudahan dia bisa jaga diri sendiri gitulah. Untuk kedepannya bisa lebih mandiri. Bisa lebih mandiri. Ya harapan saya sih semoga Alfi itu bisa mandiri. Bisa, pengennya bisa bicara ya. Hujatan mudah-mudahan ya Allah gitu, bisa mandiri, berbicara, jadi semua orang tuh mengerti apa yang dikatakan sama dia gitu. Ngerti itu aja. Apa ya, aku tuh abang itu luar biasa banget. Abang itu harta kita banget.
dan aku sayang banget sama abang. Aku nggak suka ada orang yang kasar ke abang tuh, aku nggak suka. Yang boleh kasar ke abang itu cuma aku aja, orang lain nggak boleh. Bahkan papanya pun nggak boleh. Yang boleh omelin abang cuma aku, nggak boleh orang lain. Aku mau abang mandiri. Sejauh ini udah sih, cuman aku mau dia lebih mandiri lagi. Karena kita nggak tahu umur ya. Aku mau kalau aku nggak ada, abang udah bisa jaga dirinya sendiri.